Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Rofiatin, mahasiswi jurusan Bimbingan dan Penyuluhan Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Wali Songo, Semarang. Saya ingin menyampaikan sesuatu mengenai mental block. Kenapa saya memilih tema mental block? Karena di saat ini kita sedang menghadapi masa pandemi COVID-19. Masa tersebut memunculkan berbagai rasa. Ada rasa takut, cemas, khawatir, dan rasa-rasa yang membelenggu kehidupan manusia. Nah, mental block sendiri adalah hambatan untuk seseorang dalam mengatasi rutinitas hariannya. Seperti misal, kita sehari-hari biasanya kita melakukan sholat, ngaji, masak, mencuci, atau hal-hal yang berbau ringan lainnya. Tetapi, kita sudah malas duluan. Kita sudah enggan melakukannya karena tadi mental block mempengaruhi rutinitas hari-hari kita. Penyebab utama dari mental block adalah rasa takut diri kita terhadap lingkungan, terhadap orang lain, atau maupun rasa takut kita terhadap apa yang akan kita lakukan. Bahaya dari mental block itu sendiri. Yang pertama, kita menarik diri dari lingkungan. Rasa takut tersebut menyebabkan kita tidak akan memulai hal baru. Rasa takut membuat kita jauh dari mimpi kita. Membuat kita melakukan hal-hal yang mungkin tidak seharusnya kita lakukan. Yang kedua, kita enggan mencoba hal-hal baru. Tantangan baru dalam hidup, marah mimpi atau mengejar mimpi, terus melakukan pekerjaan baru, atau mungkin melakukan hal-hal baru yang belum pernah kita lakukan sebelumnya. Yang ketiga, minder. Rasa takut menyebabkan kita minder. Minder selalu ada di kehidupan sehari-hari, entah di siapapun. Rasa itu bisa muncul kapan saja dan di mana saja. Entah itu oleh sebab apa dan bagaimana caranya, tapi minder tetap selalu ada. Dan mental block adalah pemicu utama rasa minder itu sendiri. Yang keempat, buntu ide. Saat kita sudah berada dalam posisi mental block atau menghambat aktivitas kita sehari-hari, kita pasti akan buntu ide. Karena ide itu selalu muncul ketika kita bersemangat, ketika kita mau melakukan hal-hal baru, ketika kita mau bersosialisasi dengan lingkungan, dan ketika kita mau belajar hal-hal yang belum pernah kita lakukan. Ide bisa didapatkan dimanapun, bisa didapatkan kapanpun. Tetapi kalau kita tidak mood, kalau kita tidak ingin melakukannya, ide pun tidak akan pernah muncul. Yang terakhir, pasrah. Bahaya mental block yang terakhir adalah pasrah. Kenapa pasrah? Karena setelah kita melakukan sesuatu, kita pasti akan, misal gini, udahlah, udah pernah kita lakukan, udahlah, dulu pernah saya lakukan, mau gimana lagi, udah begitu. Nah, kata-kata itulah yang akan menurunkan apa yang ada di pikiran kita. Yang semula kita positif menjadi negatif, yang semula kita bersemangat menjadi tidak bersemangat. Di sini yang paling penting, saya akan memberitahu kalian tentang bagaimana cara mengatasi mental block. Yang pertama, jangan terlalu keras pada diri Anda sendiri. Anda berhak bahagia. Anda berhak melakukan aktivitas diri Anda sebagaimana mestinya. Anda berhak tersenyum, Anda berhak tertawa, dan Anda berhak untuk bersosialisasi dengan lingkungan. Caranya, tenangkan diri Anda sendiri. Setelah Anda tenang, tanyakan pada diri Anda, apakah hal tersebut benar? Apakah hal tersebut sudah sesuai? Atau jika mungkin orang lain melakukannya, apakah akan sesuai dengan keinginan Anda? Nah, sekarang hargai diri Anda adalah hal yang paling utama. Yang kedua, alihkan perasaan takut. Saya bilang tadi bahwa rasa takut adalah pemicu utama kita terkena mental block. Saya ulang, mental block tadi apa? Mental block adalah gangguan mental, bukan gangguan sih, hambatan mental yang dapat mengganggu aktivitas kita sehari-hari. Berarti hambatan mental yang dapat
mengganggu aktivitas sehari-hari. Ulang lagi, bukan gangguan, tetapi hambatan mental seseorang dalam menjalani rutinitas hari-harinya. Terus yang ketiga, menerima masa lalu. Menerima masa lalu merupakan poin penting yang harus kita lakukan. Karena masa lalu tidak dapat diulang, tapi masa kini bisa kita lakukan sekarang. Masa lalu dapat mempengaruhi masa kini, tapi jangan sampai masa kini kita tercoreng hanya gara-gara masa lalu. Oke. Yang keempat, singkirkan rasa ketergantungan. Kita selalu membutuhkan bantuan orang lain. Kita selalu butuh teman, butuh keluarga, dan butuh orang lain. Tapi ada kalanya, ada suatu saat di mana kita membutuhkan diri kita sendiri. This is me time. Itu adalah waktu untuk diri kita sendiri. Sediakan waktu agar kita paham tentang diri kita. Sediakan waktu agar kita mau belajar tentang diri kita. Bila bukan kita, siapa lagi yang akan mempelajari tentang diri kita? Yang terakhir adalah melatih kemampuan berkomunikasi. Tidak semua orang langsung lancar dalam berkomunikasi. Contohnya, anak bayi, dia pasti akan melakukan perkata, misal panggil ayah atau ibu. Nah, papa atau mama. Setelah itu baru dia akan mulai naik hingga dia dapat mengucapkan beberapa kalimat. Sama seperti kita saat ini, meskipun kita sudah remaja atau sudah dewasa atau mungkin orang tua, kita juga harus terus belajar. Karena belajar bukan hanya untuk saat ini atau kemarin, tetapi belajar untuk seterusnya. Karena ilmu itu sangat luas. Ilmu itu sangat luas sehingga kita perlu mempelajarinya terus. Bila kita tidak memperoleh ilmu tersebut, maka kita akan, kalau bahasa anak zaman sekarang apa sih? Kudet, kurang update lah. Oke. Itu tadi adalah bagaimana cara mengatasi mental block. Oke, yang pertama tadi saya ulang, jangan terlalu keras pada diri Anda sendiri. Yang kedua, alihkan perasaan takut Anda dengan hal-hal yang menyenangkan. Yang ketiga, menerima masa lalu Anda. Dan yang keempat, menyingkirkan rasa ketergantungan. Dan terakhir, melatih kemampuan berkomunikasi. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.